Koneksi. Di event ini, kamu bisa bertemu langsung dengan para praktisi serta ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke dalam forum Meet and Greet. Yang keempat adalah kamu bakal dapat update ilmu hukum terbaru langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh. Plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Lima alasan kenapa kamu harus ikut Legal Expo 2021. Yang pertama adalah kamu bakalan ketemu langsung sama narasumber yang kompeten berskala nasional dan internasional. Yang kedua nih, jangan lewatkan kesempatan untuk magang di berbagai law firm terkemuka dan kantor notaris. Selain itu, di Legal Expo bakal ada info ratusan beasiswa di dalam dan luar negeri loh. Nah, di alasan ketiga kenapa kamu harus ikut Legal Expo, karena di sini kamu akan diberikan kesempatan untuk membangun koneksi. Di event ini, kamu bisa bertemu langsung dengan para praktisi serta ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke dalam forum Meet and Greet. Yang keempat adalah kamu bakal dapat update ilmu hukum terbaru langsung dari ahlinya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh. Plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai.
Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Selamat siang para peserta Legal Expo semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan IDLC dan Legal Expo 2021. Kita hari ini siang ini akan berbicara tentang perbedaan perjanjian kerja. Nah, di siang ini kita akan bertemu dengan narasumber yang expert dari angkatan FHUI Angkatan 91 juga, sama seperti saya. Oh ya, nama saya Nofizal. Teratur. Jangan lupa, bro. Ini. Sebelumnya saya kenalin dulu nih ke narasumber kita, William Palijama. Saya manggilnya Iem, cuman di acara ini kita manggil William aja ya. Siap. Oke. William ini mungkin salah satu angkatan 91 yang paling pertama dapat izin praktek advokat, karena semua begitu lulus, kemudian beberapa tahun kemudian sudah dapat izin praktek advokat. Selama ini William bekerja sebagai praktisi hukum yang berkecimpung di litigasi komersial. William bekerja di bidang hukum pidana, perdata, pasar modal, tata usaha negara, dan hubungan industrial. Ini hubungan industrial mestinya dikenal luas ketenaga kerjaan. William juga mengkhususkan diri dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Mungkin para debitur pinjol bisa tanya ke William nanti. William juga punya kekhususan di dalam ketenagakerjaan dan berbagai permasalahan yang terkait dengan tanah. Pengalaman William juga di berbagai klien, perusahaan minyak dan gas, pembangkit tenaga listrik, farmasi, ilmu hayati, penerbangan, pengangkutan, dan ekspedisi, dan lain-lain. William memulai karirnya sebagai associate di Hanafia & Ponggawa dan sebagai partner di Adnan Kelana Haryanto dan Hermanto. Lalu kemudian saat ini William sudah membentuk William dan Hendrik satu law firm baru yang bukannya cuma baru tapi sudah merajai dunia litigasi dan komersial ternyata. Tidak mau lama-lama saya berikan waktu dan tempatnya untuk William untuk memulai diskusi kita hari ini. Monggo William. Yes, terima kasih Bang Nofizal. Biasa kita panggil Bang Bule ya. Walaupun nggak bule sebenarnya nih.
Oke, selamat siang para peserta Legal Expo yang berbahagia, yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar pada siang hari yang indah ini ya. Saya lihat di luar cuaca sangat cerah. Dan terima kasih khususnya untuk tim panitia yang sudah mempersiapkan ini dengan sangat luar biasa ya, acaranya berjalan dengan sangat baik. Tadi saya sudah diperkenalkan, memang kalau belum kenal maka tak sayang gitu ya, seperti kata pepatah. Nah, dalam 30 menit ke depan ya, saya akan sedikit membahas tentang apa yang sebenarnya penting dan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, tapi sering juga disepelekan ya, baik oleh perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja maupun oleh tenaga kerja itu sendiri gitu loh. Ya, karena dalam praktek saya sering temukan banyak sekali penyimpangan ya dari aturan-aturan yang ada terkait dengan pembuatan perjanjian kerja gitu ya. Nah, ini entah tidak disengaja karena kurang paham atau disengaja, ya kita nggak tahu juga ya. Kadang-kadang justru karena tahu dan paham maka dan di luar sana juga prakteknya banyak dilakukan, jadi semua mengekor aja gitu, ngikut gitu ya. Jadi apa yang saya akan bagikan ini nanti kira-kira 30 menit ke depan ini kiranya teman-teman semua akan paham jenis-jenis perjanjian tenaga kerja ya yang mendasar dan memahami juga alert ya saat terjadi sesuatu yang kira-kira kayaknya menyimpang nih, yang tidak pada tempatnya ya, supaya bisa menjadi pelajaran juga dari kedua sisi, yaitu baik dari sisi pemberi kerja maupun dari sisi teman-teman yang nanti akan menandatangani suatu perjanjian kerja. Ya, pasti akan bekerja kan suatu saat nanti. Saya asumsikan ini banyak yang dari kalangan mahasiswa, tapi mungkin juga ada yang punya bisnis dan lain sebagainya, pasti juga akan membuat perjanjian kerja gitu ya ke depannya gitu. Nah, nanti sepanjang pemaparan saya, silakan saja teman-teman jika ingin bertanya bisa mengetik di kolom chat. Nanti mungkin selesai ini kita akan bahas satu persatu. Semoga saya bisa menjawab. Kalaupun tidak, silakan nanti bisa email ke saya. Alamat email saya nanti akan saya cantumkan juga di bagian belakang atau titip di panitia ya. Nanti saya akan jawab sebisa saya. Next slide mungkin. Panitia, bisa dibantu? Ya, ini tadi sudah diperkenalkan ya diri saya. Next slide. Ya, jadi dasar hukumnya itu ya seperti kita sudah sering dengar ya, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ya. Terakhir banyak porsi dari undang-undang ini yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Ya, saya singkat di sini UUTK, Undang-Undang Tenaga Kerja supaya gampang nanti kita menyebutnya. Kemudian peraturan pelaksanaan ya yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini itu adalah dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja ya, saya singkat PP 35 tahun 2021 ya. Next slide. Ya. Jadi nanti di sini akan ada beberapa pasal yang saya kutip, nanti teman-teman saya yakin panitia juga akan bagikan ini, bisa belajar lagi di rumah ya. Tujuan dari apa yang kita bahas hari ini adalah tidak membahas pasal demi pasal isinya seperti apa, tapi ini take out yang bagus, kalian bisa pelajari khususnya untuk yang saat ini mungkin sedang menggali atau ingin menjadi lawyer yang bergerak atau punya keahlian di bidang ketenagakerjaan. Ya. Terkait dasar-dasar hukum tadi saya sudah sampaikan, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Untuk memahami prinsip dasar dari perjanjian kerja ini, itu ada di pasal 50 sampai 56 dan pasal 61 UTK. Ya, jadi di sini terkait formalitasnya seperti apa, itu ada di pasal-pasal ini. Ya, salah satu prinsip yang mendasar itu ada di pasal 51. Ya, misalnya yang di situ diatur bahwa perjanjian kerja itu bisa dibuat tertulis atau lisan. Tapi ada juga perjanjian kerja yang secara spesifik mensyaratkan harus tertulis gitu ya. Nah, jadi teman-teman saat ini kalau misalnya lagi belum tanda tangan perjanjian, kebetulan lagi masih baru kerja begitu ya. Terus khawatir nih bagaimana nih saya kok tidak dikasih perjanjian perjanjian kerja. Ya jangan khawatir, bukan berarti hubungan kerjanya tidak ada gitu. Karena dari undang-undang sisi undang-undang sendiri itu bisa kok tidak tertulis gitu ya. Ini tapi khusus untuk pekerjaan atau hubungan kerja yang permanen sifatnya. Ya, nanti dari sisi kacamata pemberi kerja ya harus hati-hati juga kalau tidak dibuatkan perjanjian tertulis, ya
Walaupun tadinya intensinya adalah pekerja ini ditujukan untuk bekerja sebagai karyawan yang temporer atau sementara sifatnya, dengan tidak adanya perjanjian kerja ini karena disyaratkan untuk yang perjanjian temporer itu harus tertulis, artinya kan bisa dianggap bahwa pekerja ini adalah pekerja yang tetap, ya. Udah langsung otomatis tuh berdasarkan dari sisi hukum melihatnya seperti itu. Jadi nanti hati-hati ya buat dari sisi pemberi kerja gitu. Nah, di undang-undang sendiri memang dibilang bahwa kalau tidak tertulis ya harus ada surat pengangkatan gitu ya, ada pasal yang spesifik mengatur seperti itu. Tapi kan menjadi aneh ya kalau kita buat juga tertulis surat pengangkatan, kenapa tidak sekalian kita buat perjanjian kerja itu tertulis di depan begitu loh. Ya, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Nah, di sini juga ya di slide ini teman-teman bisa langsung melihat ya ada dua jenis perjanjian kerja. Ya, yang pertama adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau biasa disingkat PKWT. Yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disingkat PKWTT. Ya. Waktu tidak tertentu di sini artinya tidak ditentukan pembatasan waktunya, tapi tentu terbatas dari sisi usia pensiun ya. Kalau teman-teman kebetulan orang yang sangat setia sekali, udah comfort zone di situ, tidak mau pindah-pindah, sudah enak sekali di situ, ya akan terus bekerja di situ, tapi dibatasi dari sisi usia pensiun kalau memang teman-teman diangkat sebagai karyawan permanen, gitu ya. Jadi waktu tidak tertentu ini bukan berarti bahwa selama-lamanya bekerja di situ, enggak, dibatasi dengan usia pensiun, ya. Untuk perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT ini pasal-pasal yang menjadi dasar sudah saya kutip di sini, ya. Nanti teman-teman sekali lagi bisa lihat di rumah, dan untuk PKWTT juga, ya. Akan tetapi, ya seluruh Undang-Undang Tenaga Kerja atau UTK itu dan seluruh turunannya atau peraturan pelaksananya tentu mengatur seluruh hal yang terkait dengan hak dan kewajiban ataupun hal-hal formalitas lainnya yang harus dipenuhi baik dari sisi perusahaan maupun pekerja untuk kedua jenis perjanjian kerja ini, gitu ya. Jadi tidak terbatas di pasal-pasal ini saja ya. Tentu karena judulnya juga sudah Undang-Undang Tenaga Kerja, hal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan bisa teman-teman lihat di seluruh pasal dari undang-undang itu. Ya, next slide. Oke, jadi ini hal yang mendasar yang sering kita atau sudah kita pahami di bangku kuliah. Kita tahu bahwa ada syarat sahnya perjanjian, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. Nah, berlaku juga tentu di perjanjian tenaga kerjaan ya, pasal 52 di sini. Sorry, ini masih slide yang lama atau apa ya? Saya kalau tidak salah ingat sudah kasih space ini, satu UTK-nya agak mepet nih. Saya nggak tahu tim panitia apakah ini slide yang lama atau yang baru ya? Mohon maaf, kami terimanya baru ini aja yang terakhir ini. Oh, oke. Ya. Tadi saya kirim ke Mbak Angelic. Saya perlu kirim ke mana ya? Boleh dikirim ke Mbak Angelic lagi, Mbak? Pak. Saya udah kirim, jadi minta tolong aja dari Mbak Angelic. Iya. Nah, oke. Baik, Pak. Saya lanjut dulu, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada beberapa pasal soalnya yang saya tambahkan. Tadi saya sempat baca-baca, kayaknya ada masih kurang. Nah, di sini kesepakatan itu atau perjanjian kerja itu harus juga mengacu kepada syarat sahnya perjanjian, sama ya dengan 1320, cuma kata-katanya agak sedikit dimodifikasi aja begitu ya. Jadi perjanjian kerja itu harus ada kesepakatan tentunya dan kemampuan atau kecakapan dari para pihak untuk melakukan perbuatan hukum ya. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi kalau misalnya ada pelanggaran atas poin A dan B, ya itu dapat dibatalkan artinya. Dan kalau ada pelanggaran dari sisi poin C atau D itu batal demi hukum gitu. Jadi dari sisi ini dulu juga ada klien yang menanyakan ya, karena kalau misalnya kita mau PHK orang itu kan harus ada dasarnya ya. Dan ini dia kebetulan bilang orang yang dia mau PHK ini divisinya hilang karena ada restrukturisasi dan lain sebagainya. Jadi divisinya sudah tidak ada dan pekerjaan ya dari orang tertentu ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Artinya ya jabatannya hilang lah begitu. Nah dia bingung ini dasar hukumnya apa? Karena memang tidak ada yang spesifik seperti itu ya. Jabatan hilang gitu misalnya menjadi alasan PHK tidak ada. Tapi saya lalu teringat akan pasal ini, saya bilang rujuk saja kepada aturan di poin D ini. Poin C ya. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Artinya pekerjaannya sudah tidak ada kan? Jadi karena pekerjaan sudah tidak ada, tentunya ya itu tentu prosesnya tetap bergulir, tapi paling tidak ada alasannya, ya. Karena berdasarkan aturan itu dia sebenarnya batal demi hukum bahkan gitu ya.
gitu. Oke, slide-nya sudah baru ini, Mbak. Sebelumnya tadi apa ya? Sorry Mbak, nggak ini kedengeran. masih yang, ya, mohon maaf masih yang lama. Sebentar saya oke. ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, nah kenapa saya mulai slide ini dengan yang PKWTT dulu, bukan PKWT, karena PKWTT itu lebih general ya, lebih umum lah dan lebih simple aja, begitu straightforward ya. Berbeda dengan PKWTT, ya formalitasnya sangat sederhana untuk PKWTT gitu ya. Bahkan tidak tertulis pun juga nggak apa-apa gitu. Cuma memang di undang-undang dibilang tidak tertulis ini karena apa ya? Karena di Indonesia ini kan di negara yang sangat luas ini mungkin even masih di Jakarta pun ada beberapa perusahaan kecil ya yang secara administrasi mungkin tidak rapi. Jadi mereka mungkin tidak sempat buat atau tidak bisa buat, jadi mempekerjakan orang itu tanpa perjanjian kerja gitu. Nah itu dimaklumi oleh undang-undang. Jadi semangatnya adalah si pekerja ini hubungan kerjanya tetap dilindungi walaupun tidak ada yang tertulis gitu. Tapi tetap saja saya sarankan untuk apapun bentuknya, jenisnya, apalagi khususnya untuk yang PKWT nanti akan kita bahas, itu sebaiknya dibuat secara tertulis gitu loh. Nah, ini salah satu perbedaan mendasar sebenarnya ya. Kalau misalnya PKWT itu wajib tertulis, PKWTT itu kan tidak ya. Tapi memang harus ada surat pengangkatan juga anyway gitu. Nah, isinya itu apa aja? Ya standar lah ya, nama dan mungkin alamat para pihak, jabatan atau jenis pekerjaan, kemudian tempat pekerjaan itu dilakukan gitu. Nah, ini istilahnya biasanya adalah point of hire. Point of hire artinya di mana sih si orang ini di-hire. Nah, ini harus hati-hati dari sisi pemberi kerja. Point of hire itu harus sebaiknya diatur di dalam perjanjian kerja. Kenapa? Karena nanti salah satu poin dari pembayaran paket pesangon, ya biasanya kita singkat pesangon aja supaya gampang, sebenarnya itu paket kompensasi. Uang pesangon itu salah satu bagian dari 3 komponen pokok dari paket pesangon atau paket kompensasi. Nah, di salah satunya adalah uang penggantian hak. Yang butirnya ya ada 2 atau 3 butir di situ, salah satunya adalah mengembalikan pekerja ke tempat asal. Gitu. Bayangkan kalau misalnya ini tidak diatur, kebetulan kita ketemu karyawan yang mungkin pintar atau iseng, ya dia di-hire dan dia kebetulan dari Papua misalnya atau di Ambon lah yang cukup jauh begitu ya. Dan ketika dia bekerja di Jakarta di PHK, kemudian dia meminta untuk dipulangkan ke Ambon atau ke Papua dengan tiket yang kita tahu sama-sama tahu cukup mahal begitu ya. Nah ini yang kita mau hindari. Jadi sebaiknya diatur yang tadi yang saya sebut namanya point of hire. Di mana sih di-hire-nya? Kalau misalnya perusahaan di Jakarta, ya sebut aja di situ point of hire Jakarta, gitu ya. Kemudian diatur di dalam PKWTT itu biasanya upah dan cara pembayarannya tentu standar saja, gitu ya. Syarat-syarat perjanjian kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur, gitu. Nah, yang paling penting adalah apapun yang diatur di sini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, ya perjanjian kerja bersama yang ada di perusahaan yang sudah punya PKB atau sudah ada union yang membuat PKB dengan perusahaan. Dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi meskipun ada kebebasan berkontrak, nggak bisa itu di dalam perjanjian kerja. Kita mengatur misalnya karyawan ini tidak boleh tidak berhak atas cuti, misalnya gitu nggak bisa. Atau kamu sebagai karyawan karena baru tidak akan dapat THR gitu, padahal THR itu kan kalau setelah 1 bulan bisa dapat ya gitu. Sebentar. Nah kemudian PKWTT juga mensyaratkan atau bisa kita buat ada masa percobaan di situ. Ya, masa percobaan ini maksimal 3 bulan. Ya, ada di pasal 60 UTK ya. Dan tolong dicatat ini itu maksimal ya 3 bulan. Tidak boleh diperpanjang gitu. Nah, ada saya temukan orang juga di-hire sebagai karyawan permanen, tapi kok dia masa percobaannya 6 bulan gitu. Alasan dari sisi pemberi kerja atau perusahaan katanya biar yakin lah begitu ya. Jadi mau dites nih sampai 6 bulan kira-kira orangnya cocok atau enggak, kompeten atau enggak. Tapi undang-undang bilang bahwa tidak boleh lebih dari 3 bulan, itu maksimal. Jadi teman-teman nanti juga yang mau bekerja atau sekarang sudah tanda tangan perjanjian kerja, coba dilihat tuh kalau memang teman-teman yang jadi karyawan permanen, ya, dan di situ ada masa percobaan, tidak boleh sebenarnya kalau masa percobaan itu tidak lebih dari 3 bulan, ya. Kemudian itu juga harus jelas-jelas ditulis di situ ya di dalam perjanjian kerja itu, ya masa percobaannya 3 bulan gitu. Kalau tidak tertulis, ya itu dianggap tidak ada gitu. Jadi
dari kedua sisi bisa menilai ini dan dicatat ya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada masa percobaan ya berarti nggak ada. Dari awal sudah langsung jadi karyawan permanen. Gitu. Oke, next slide. Ya, jadi di sini kita sedikit singgung ya untuk yang PKWTT. Untuk alasan-alasan PHK-nya itu diatur di pasal 36 sampai pasal 35. Pasal 36 PP 35. Ya, itu di situ sangat banyak tuh alasan-alasan PHK. Ya, kemudian di situ juga dijabarkan semuanya ya, besaran-besaran pesangonnya. Nah, untuk paket pesangon ya seperti saya bilang tadi, untuk paket kompensasi atau paket pesangon biasa disebut orang, walaupun sebenarnya pesangon itu bagian dari paket kompensasinya sendiri, itu formulanya sama. Ini kan sekarang dengan ada UCK tuh diubah banyak pasal ya. Tapi untuk formula dasarnya sendiri sama ya, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Mungkin buat yang baru dengar belum familiar nanti bisa baca. Jadi uang pesangon itu uang yang sangat mendasar ya, yang diberikan kalau misalnya karyawan permanen di PHK dan kalau memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pesangon, misalnya begitu. Jadi kalau misalnya dia pensiun dan sudah ada dana pensiunnya, tentu tidak akan dapat uang pesangon ini, begitu kan? Kalau mengundurkan diri atau misalnya mangkir dan lain sebagainya, itu semuanya kita bisa rujuk di dalam peraturan. Nah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak ini ya itu berlaku untuk yang permanen saja gitu. Jadi yang PKWT nanti jangan berharap bahwa wah nanti saya hitung-hitung pesangon nih, nanti kalau di PHK begini, nah itu tidak berlaku untuk yang PKWT. Itu juga perbedaan mendasarnya di situ. Ya. Dulu kalau misalnya di dalam alasan-alasan PHK di Undang-Undang 13 sebelum dirubah dengan UU CK, itu uang pesangon biasanya cukup besar ya. Misalnya terjadi merger di perusahaan atau perusahaan tutup misalnya, contohnya merger lah gitu ya. Dulu itu pesangon bisa 2 kali. Jadi misalnya kalau memang dapat 5 bulan gaji dikali 2 jadi 10 gitu ya, di luar uang masa kerja dan uang penggantian hak. Nah, sekarang ini menjadi lebih kecil untuk alasan yang sama. Untuk merger itu ya, baik triggernya dari sisi perusahaan ataupun dari sisi pekerja ketika meminta untuk di PHK karena adanya merger, itu sama-sama 1 kali pesangonnya. Kalau dulu itu sebelum diubah dengan UU CK itu masih inilah ya, dari sisi misalnya dari sisi pekerja dia tidak mau dilanjutkan tuh 1 kali. Kalau misalnya dari sisi perusahaan tidak mau melanjutkan hubungan kerja, itu pesangonnya 2 kali. Tapi sekarang makin kecil, bahkan semua sama nih, mau dari sisi pekerja maupun dari sisi perusahaan juga itu 1 kali uang pesangonnya. Ini contoh untuk yang kasus merger ya gitu. Jadi itu yang membedakan antara PKWT itu dengan PKWT. Next slide. Nah, sekarang kita beralih ke PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ya. Nah, banyak orang yang belum paham, atau mungkin sebagian orang karena singkatannya PKWT mengira bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu hanya didasarkan atau dibatasi dengan waktu. Misalnya kita kontrak, oke, kamu setahun ya, kamu 2 tahun ya, atau kamu 3 tahun ya, gitu. Nah, padahal sejak lama, bahkan sejak dulu, itu PKWT bisa didasarkan juga selain dari jangka waktu juga dari sisi project. Jadi kita atau saya sebutkan di sini yang gampang, time based sama project based gitu ya. Jadi project based ini artinya apa? Untuk project-project yang misalnya tidak terlalu lama itu bisa dipergunakan sebagai dasar untuk membuat PKWT. Ya. Jadi bahkan di undang-undang yang sekarang ini, yang di PP yang baru, tidak disyaratkan misalnya proyek ini harus langsung ditentukan waktunya berapa lama. Pokoknya kita merujuk terhadap proyek tertentu yang akan selesai dalam kira-kira kita perkirakan berapa lama, itu bisa kita buat PKWT. Gitu ya. Jadi dari sisi perusahaan juga kadang-kadang bingung nih, waduh, ini kita mau hire berapa lama ya? Berapa tahun ya? Ini proyeknya juga belum tahu berapa lama selesainya gitu. Nah, itu bisa berdasarkan proyek pun ya kita bisa buat PKWT-nya tanpa menyebutkan batas waktunya. Tapi ya kita harus spesifik menyebutkan proyek berakhir ini apa sih indikasinya gitu. Itu harus diatur di dalam PKWT ini. Karena kalau tidak nanti terjadi dispute ya kan, waktu proyek berakhir si perusahaan bilang oke, sudah berakhir. Ini berarti PKWT-nya kita selesai ya gitu. Dari sisi pekerja bilang bahwa oh enggak, ini belum berakhir.
Karena saya belum paham nih proyeknya sudah selesai atau belum gitu. Nah, ini harus diatur dengan tegas dan jelas di dalam PKWT yang berdasarkan project base. Cuma saya usul sih kalau misalnya kita mau membuat PKWT berdasarkan project base, ya kita kasih indikasi lah kira-kira proyek ini selesainya kapan gitu ya. Supaya nanti juga ada gambaran kira-kira nih orang akan bekerja atau kita nih trik atau hubungan kerjanya berapa lama sih gitu. Itu. Nah, dasar hukumnya teman-teman nanti bisa lihat di pasal 56 UTK dan pasal 4 PP 35. Ya, ini mungkin masih slide yang lama berarti Mbak ya, karena belum di-update ini pasal-pasalnya. Next slide. Oke. Isi PKWT ya sebenarnya mirip-mirip dengan PKWT yang tadi, tapi perbedaannya tentu ada penjelasan tentang kapan mulainya dan kapan berakhirnya, karena ini terkait jangka waktu misalnya atau terkait dengan project, itu harus jelas di situ dicantumkan. Ya. Kemudian tidak ada masa percobaan. Nah ini harus diingat nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti buat perjanjian kerja atau menandatangani perjanjian kerja yang sifatnya temporer atau sementara, tidak boleh ada masa percobaan gitu. Kalaupun itu dicantumkan di situ dan kebetulan kita tahu bahwa dan sangat yakin, oh ini kan pekerjaan yang bersifat sementara ya, kenapa ada masa percobaan ya? Nah itu secara hukum akan gugur dengan sendirinya gitu. Dan masa kerjanya dihitung dari awal dia bekerja gitu. Karena memang secara hukum tidak boleh ada masa percobaan untuk PKWT gitu. Nah, ini juga menjadi perbedaan mendasar dengan PKWT itu tadi ya. PKWT kan boleh tuh ada masa percobaan bahkan dibatasi 3 bulan misalnya. Nah, untuk PKWT tidak boleh. Ya. Untuk syarat PKWT sendiri itu ditulis di pasal 57 UTK, nanti bisa dilihat. Ya, di sini disyaratkan bahwa memang harus tertulis gitu. Jadi kalau tidak tertulis gitu ancamannya adalah menjadi karyawan permanen gitu seperti tadi saya bilang gitu. Dibuat tertulis menggunakan huruf Latin ya. Dan kalau misalnya ada yang bilingual nanti suatu saat terjadi dispute itu yang berlaku adalah yang bahasa Indonesia. Ya sangat wajar lah karena kan kalau misalnya ada dispute kan larinya ke PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial nanti ujungnya gitu. Nah, tentu hakim itu juga atau pengadilan mensyaratkan semua bahan yang memang pure bahasa Inggris harus diterjemahkan juga anyway kan gitu. Jadi artinya apapun itu nanti ujung-ujungnya akan bahasa Indonesia juga gitu. Jadi memang di undang-undang sudah lebih advance kita mengaturnya bahwa memang harus bahasa Indonesia gitu. Selain tentunya menghormati bahasa kita sendirilah orang di Indonesia kalau kerjanya gitu kan. Nah, syaratnya yang lain adalah PKWT itu harus dicatatkan ya. Gitu. Penjelasannya ada di pasal 59 ayat 1 dan pasal 14 yang saya catat di situ PP 35. Ya, ada 14 hari harus didaftarkan secara daring atau kalau enggak tuh 7 hari secara konvensional ya kalau misalnya daringnya belum aktif atau belum bisa. Nah, tapi setahu saya sepanjang pengetahuan saya itu nggak ada sanksinya kalau misalnya nggak didaftarkan. Dari zaman dulu pun sebenarnya sudah ada sih aturan untuk didaftarkan, tapi nggak pernah tuh saya lihat yang rajin mendaftar tuh sangat jarang. Ya. Next slide. Ya, ini jenis pekerjaan ya berarti ya. Untuk PKWT yang harus diperhatikan ini jadi hal yang memberi perbedaan juga dengan PKWTT ya, dasar pembeda gitu. Karena di dalam aturan-aturan yang teman-teman nanti bisa baca sendiri, PKWT itu tidak boleh untuk pekerjaan yang bersifat tetap gitu. Jadi kan sebuah perusahaan ini kita tahu lah bahwa di dalamnya ada komponen-komponen dari jabatan-jabatan tertentu atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sifatnya tetap di situ. Ya, misalnya direktur HRD atau manajer HRD atau apalah gitu ya, yang sifatnya continue dan tidak terputus begitu sampai 10 tahun lagi perusahaan itu pun jabatan itu akan ada. Nah, itu sebenarnya tidak boleh gitu untuk dibuat perjanjian yang sifatnya sementara atau berdasarkan PKWT. Nah, ini yang saya bilang terjadi banyak penyimpangan dan karena saking banyaknya di luar sana, perusahaan banyak mengekor aja gitu, itu kok boleh gitu, ya udahlah gitu. Nah, sayangnya di Indonesia ini yang saya perhatikan adalah kenapa itu menjadi seolah-olah sebuah hal yang biasa dan
dan tidak apa, seolah-olah tidak menjadi hal yang aneh dan mengusik kita ya, karena dari sisi pekerjaannya sendiri ya, karena saling membutuhkan ya udahlah, daripada nggak dapat pekerjaan nggak apa-apa deh saya dikontrak walaupun ini pekerjaannya bersifat tetap, dan akhirnya di ujungnya juga tidak menuntut begitu untuk hak-haknya dipulihkan dan lain sebagainya sebagai seorang karyawan yang permanen gitu. Nah ini yang akhirnya menjadi lingkaran setan yang kemudian terjadi di dunia persilatan di luar sana gitu ya. Nah kalau misalnya dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tetap, sanksinya apa ya? Itu tadi ya, sebenarnya status dari karyawan ini atau perjanjian itu berubah menjadi perjanjian atau PKWTT, perjanjian yang bersifat tetap ya, perjanjian kerja waktu tertentu gitu. Jadi untuk pemberi kerja harus hati-hati juga. Nah inilah sisi sanksi hukumnya atau sisi akibat yang terjadi kalau misalnya PKWT itu digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sebenarnya tetap gitu. Nah, kan akhirnya banyak ini nih pertanyaan nih. Loh, kalau misalnya saya memang butuhnya sementara, orang ini bagaimana? Memang tuh sifat dari jabatannya mungkin tetap ya. Ya saya sering kasih advice, ya silakan dikaitkan dengan proyek tertentu kan gitu kan, pasti Anda juga lagi butuh ini karena ada proyek tertentu kan, itu nggak apa-apa karena tadi kan untuk PKWT ini selain dari time based bisa juga project based gitu kan. Nah itu jadi pekerjaan-pekerjaan yang menurut jenis atau sifatnya atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu itu bisa dengan PKWT ya. Ini saya ada catatannya nih, jadi sifatnya sementara ya, nggak terlalu lama, sifatnya musiman begitu, kemudian untuk produk-produk baru, kegiatan baru itu boleh gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak tetap bolehlah gitu. Kalau misalnya di perusahaan pun produksinya kebetulan memang itu secara kontinu dan sifatnya tetap, tapi karena musim-musim tertentu, misalnya pabrik sepatu nih di bulan-bulan tertentu dia pesanannya meningkat tajam begitu ya, sehingga dia membutuhkan tenaga kerja yang ekstra. Ya nggak apa-apa, itu menjadi bagian dari perjanjian PKWT karena memang sifatnya musiman gitu kan, nggak selamanya dia punya permintaan produksi yang demikian tinggi. Saya harus buru-buru nih, kayaknya sudah waktunya sudah tidak terlalu ini. Kemudian dari sisi jangka waktu ya, untuk dulu perjanjian PKWT berdasarkan time base itu maksimal yang pertama itu ketika dikontrak itu maksimalnya 2 tahun, boleh diperpanjang 1 tahun, dan kemudian setelah itu diperbaharui 1 tahun lagi. Jadi 2-1-2 gitu ya, saya gampang menghafalnya seperti itu, 2-1-2. Jadi totalnya 5 tahun. Nah sekarang ini berdasarkan aturan yang baru, PP yang baru, itu boleh langsung 5 tahun gitu ya untuk time base gitu. Nah, kalau misalnya bingung, wah ini gimana ya, kalau 5 tahun terlalu lama sepertinya, sedangkan saya mau coba dan sebagainya, itu bisa 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun, diperpanjang lagi 1 tahun, itu boleh, tidak ada batasannya, tapi totalnya semua tetap 5 tahun, gitu ya. Itu, jadi dulu dibatasi 2 plus 1 plus 2, sekarang itu bisa langsung 5 tahun, nggak apa-apa, gitu. Untuk perpanjangannya dulu ada syarat-syaratnya, kalau dilanggar nanti begini dan begitu, sekarang sudah tidak ada gitu ya. Nah, untuk project base seperti yang saya bilang di awal itu bisa langsung ya ditentukan aja sampai project ini selesai begitu. Atau seperti saran saya, dikasihlah kalkulasi waktu perkiraannya seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya dia selesai sebelum waktu perkiraan itu ya nggak apa-apa. PKWT-nya dianggap selesai, tapi yang penting kan jelas kapan nih kita bisa anggap ini selesai proyeknya gitu, itu harus diatur ya. Jadi jangan nanti jadi dispute juga seperti tadi saya bilang. Oke, next slide. Nah, untuk pengakhiran PKWT atau kompensasinya ya. Untuk PKWT itu berakhirnya either si pekerjanya meninggal atau si PKWT itu sendiri berakhir, atau pekerjaan tadi yang project base tadi berakhir, itu kan berarti memang PKWT-nya berakhir ya. Atau karena ada dispute berdasarkan putusan pengadilan, PKWT itu diakhiri gitu. Ya. Atau ada keadaan-keadaan atau kondisi tertentu di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, dan seterusnya yang memang mengatur hal-hal tertentu di mana jika hal-hal itu terpenuhi, maka PKWT dianggap berakhir atau hubungan kerja terputus. Nah, itu juga bisa gitu.
Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya punya perusahaan dan ingin membuat perjanjian kerja PKWT, bisa aja diatur di situ, misalnya targetnya harus sekian, kalau tidak nanti ini terputus atau dihentikan hubungan kerjanya, atau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu, makanya akan berakhir PKWT-nya, itu bisa gitu. Dan sebaiknya memang diatur ya, supaya nanti tidak ada dispute di ujungnya gitu. Nah, untuk kompensasi berakhirnya PKWT ini aturan yang baru di pasal 61A UU TK. Di situ diatur bahwa setiap berakhirnya PKWT, yaitu baik karena PHK, baik karena itu memang berakhir jangka waktunya, itu harus ada pembayaran kompensasi. Ya, pembayaran kompensasi ini menghitungnya bagaimana? Pokoknya kalau kita bekerja tanpa putus lebih dari sebulan itu sudah berhak. Nah, setiap 1 tahun perhitungannya itu 1 bulan upah kompensasinya. Nah, kalau kurang dari itu prorata, lebih dari itu juga prorata gitu. Artinya kalau misalnya kita dikontrak 2 tahun kemudian selesai gitu ya, pihak perusahaan ya berdasarkan aturan yang baru ini harus membayar 2 bulan upah di ujungnya. Demikian juga waktu kita mau perpanjang sama aja gitu. Kalau kita perpanjang karena waktu yang pertama ini sudah berakhir, ya lo bayar dulu dong itunya, kompensasinya gitu. Undang-undang bilang begitu. Jadi begitu diperpanjang nanti selesai lagi dibayar lagi kompensasinya, begitu. Undang-undang bilangnya seperti itu. Ini hal yang baru ya. Begitu. Nanti ini berdampak kepada penentuan dari sisi perusahaan ketika menghitung kira-kira mau jangka waktu berapa lama nih ya gitu. Nah, diingat bahwa nanti di ujungnya tetap harus membayar yang namanya kompensasi. Nah, ini saya bedakan dengan kompensasi PHK nih pasal 62 di poin terakhir kita. Setelah ini seharusnya kita selesai ya, nanti kita bahas pertanyaan. Kompensasi PHK itu kalau kita baca di pasal 62 ini masih hidup ya. Dulu kan kita tahu bahwa, atau mungkin kalau kawan-kawan belum tahu, saya jelaskan, PKWT yang putus di tengah jalan, ya misalnya ini PKWT untuk 2 tahun. Di tahun pertama terjadi dispute lah gitu, atau salah satu pihak ingin menghentikan tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang sudah diatur di dalam PKWT itu sendiri. Nah, itu pihak yang memutus harus membayar sisa dari kontrak itu. Jadi kalau putusnya di tengah jalan, ya di tahun pertama misalnya, ya siapapun yang memutuskan itu harus membayar sisa kontrak 1 tahun berikutnya. Kalau memang contoh konteksnya 2 tahun ya gitu. Jadi hati-hati juga buat orang yang bekerja dari sisi pekerja ya, dari sisi employee. Kalau misalnya kita mau memutuskan hubungan kerja ya PKWT begitu, hati-hati. Apakah yang menjadi alasan PHK ini benar-benar sudah diatur di situ? Ya, kalau tidak ya kita punya resiko harus membayar sisa dari jangka waktu kontrak tadi gitu. Ya, jadi bukan hanya berlaku untuk perusahaan loh untuk bayar kompensasi putusnya hubungan kerja ini, tapi berlaku juga untuk si pekerja atau karyawan begitu ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Yang tadi itu dari sisi perusahaan, kan dari sisi pemberi kerja. Apapun yang terjadi, baik itu karena PHK atau berakhir atau apapun itu, mau diperpanjang dan waktunya yang kemarin sudah habis harus bayar kompensasi gitu. Itu bedanya. Dan kalau misalnya kejadiannya dalam konteks PHK yang tidak ada dasar, kan artinya kebetulan yang memutuskan pihak perusahaan dia harus membayar dua-duanya nih, ya, kompensasinya maupun sisa akhir dari kontrak itu sendiri gitu. Itu aja sih, saya pikir sudah mencakup semuanya. Next slide seharusnya sudah selesai ya. Oke, benar nggak? Oh ya, oke. Terima kasih, itu aja Bang Nofizal, Bang Bule. Oke, terima kasih ya. William. William, ini kita punya banyak pertanyaan ternyata. Oke. Padahal gue pengen nanya juga tuh. Oke, pertama mengenai masalah masa percobaan. Itu pertanyaannya adalah, apakah larangan masa percobaan 6 bulan hanya berlaku pada PKWT? Gitu. Apa berlaku juga nggak? Mungkin ini berlaku juga nggak pada PKWT? Mestinya sih udah terjawab ya tadi. Very simple sih. Jadi yang boleh ada masa percobaan itu pertama kita harus pahami yang permanen aja. Jadi PKWTT saja boleh ada masa percobaan. Yang PKWT tidak boleh sama sekali. Dan masa percobaan di PKWTT itu dibatasi hanya 3 bulan bolehnya. Tidak boleh lebih dari itu. Lebih dari itu tentunya yang lebihnya gugur ya, dianggap tidak ada gitu. Dan harus tertulis. Kalau tidak, nggak ada tuh namanya masa percobaan dari awal sudah dianggap permanen.
Nah, kalau di PKWT ditulis masa percobaan, karena itu tidak boleh, ya demi hukum itu batal, dianggap tidak ada begitu. Ya. Kalau masa percobaannya itu 6 bulan, berarti dianggap tidak batal demi hukum. Dianggap 3 bulan aja, dianggap 3 bulan aja. Gitu. Dianggap 3 bulan aja. Nah. Oke. Pertanyaan kedua adalah ini kayaknya anak milenial yang nanya, Diana Astianti. Oke. Di Undang-Undang UU CK bagi milenial yang mungkin cenderung pindah-pindah kerja, apakah lebih baik jadi karyawan PKWT atau PKWTT nih? Gitu. Ya itu kan tergantung ya dari sisi mana nih kita memandang ya, dari sisi pemberi kerja atau kita sebagai sisi employee. Kalau dari sisi employee kan tentu kita tidak bisa datang terus bilang, Pak, tapi saya maunya nggak permanen loh Pak, gitu. Padahal sedangkan yang lagi dicari ini permanen begitu. Jadi harus lihat juga. Tentu waktu kita membuka lowongan pekerjaan untuk mencari pekerjaan itu kan pertama tentu kalau kita maunya tidak permanen ya disaring dulu, cari yang tidak permanen. Kalau kita maunya permanen disaring juga, yang mencarinya itu yang permanen, itu satu. Kedua, ya tergantung masing-masing kita kan sebagai pencari kerja ya. Kita ini M-nya apa sih? Kalau kita tahu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang benar-benar bonafit dan kita bukan sekedar menjadi batu loncatan untuk nanti kita akan pindah ke perusahaan itu tuh yang di sana tuh yang gue pengen banget nih tapi susah. Nah, itu kan berarti ada perbedaan dari sisi penilaian kita sendiri ya. Artinya kita kalau misalnya benar-benar aim ini akan menjadi perusahaan gue banget nih yang gue akan kerja mati-matian dan kalau bisa seumur hidup deh di sini ya udah, berarti kan kita aimnya permanen ya. Tapi kan kadang-kadang balik lagi ke kebutuhan si pemberi kerjanya atau perusahaannya ya. Bisa juga yang kita aim ini permanen dia bukannya sementara tidak permanen yang PKWT ya nggak apa-apa juga sih menurut saya gitu, masuk aja dulu. Kadang-kadang kan perusahaan begitu menilai wah ini orang jangan-jangan ya dia buka PKWT itu memang sebenarnya untuk menguji gitu, dikaitkan dengan proyek tertentu karena mungkin dia pikir wah kalau misalnya permanen masa percobaannya cuma 3 bulan nggak bisa dong nih, nggak cukup dong nih, gue pengen untuk hire orang ini gue menilainya dalam setahun ya dia cari akal dong, oke ini ada proyek nih, oke deh gue hire PKWT setahun dulu deh gitu. Nah dari sisi kita kan yang memang aim-nya permanen, tapi karena ini kesempatan yang bagus kita coba dong masuk gitu. Dan ketika ternyata dinilai wah oke nih anak nih, siapa tahu perusahaannya memang aim-nya seperti itu. Ya udah deh kamu sekarang jadi permanen aja kan gitu ya. Gitu. Semoga menjawab ya gitu. Semoga menjawab. Itu William kalau saya lihat dari beberapa perusahaan justru malah dijadikan salah satu cara daripada karena merasa kekurangan waktu 3 bulan percobaan dia bikin PKWT dulu gitu ya. Sampai PKWT 6 bulan atau PKWT setahun, setelah itu baru PKWTT. Itu tuh yang sering-sering terjadi tuh. Nah, itu yang saya bilang penyimpangan. Tapi kan penyimpangannya itu kalau misalnya dia pinter dikaitkan dengan proyek tertentu, jadinya ya boleh gitu loh. Boleh gitu ya. Okay. Terus ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan pekerja dari Agus Putra? Bagaimana dengan pekerja yang bekerjanya berdasarkan satuan waktu? Apakah perlu dibuatkan pekerjanya yang kerja? Ini ada berdua pertanyaan. Yang kedua, jika perusahaan terlambat memberikan perpanjangan PKWT, apakah demi hukum status pegawai tersebut secara otomatis menjadi PKWTT? Ya. Jadi yang pertama dulu ya, itu ada yang namanya perjanjian harian lepas tuh. Jadi dalam 1 bulan nggak boleh lebih dari 21 hari gitu. Nah, tapi kalau misalnya dilanggar dan itu berlaku 3 bulan berturut-turut atau lebih, itu dianggap bahkan langsung permanen tuh gitu. Itu kan misalnya kayak di hotel, kebetulan lagi ada acara tertentu nih, kan dia nggak mungkin hire terus orang-orang itu yang mungkin sifatnya tuh memang tetap ya ada acara mungkin seminggu sekali di hotel itu, tapi kan nggak bisa dia dalam tanda petik bukan memelihara siapa bahasa yang tepat ya. Tidak bisa meng-hire yang permanen, simply untuk pekerjaan yang hanya berlangsung seminggu sekali gitu ya, itu harian jadinya kan. Nah itu disyaratkan memang harus tertulis dan itu masuk di kategori perjanjian harian gitu. Tadi pertanyaannya seperti itu bukan ya? Jadi ya betul. Ya, berarti harus ada, tetap harus ada sifatnya harian itu harus ada perjanjian harian lepas itu istilahnya. Terus kemudian yang kedua, itu apa tadi? Sorry. Kalau perusahaan terlambat memberikan perpanjangan untuk perjanjian PKWT. Yes. Nah, itu dulu yang saya bilang tadi, dulu itu diatur loh. Jadi kalau misalnya perpanjangan pembaharuan itu tidak memenuhi aturan, itu langsung dianggap berubah menjadi PKWTT. Sekarang tuh udah nggak ada gitu. Jadi saya juga
menjawab ini tidak bisa langsung straightforward bilang, oh langsung berubah jadi PKWT, karena dasarnya aja sudah tidak ada ya, aturannya sudah berubah gitu. Yang saya bisa bilang adalah itu tergantung nanti dari kita mau sisi pandangnya seperti apa. Kalau kita mau menjadikan ini sebuah dispute, seharusnya bisa ya. Kalau misalnya kan sudah selesai nih 1 tahun, tapi kok masih dipekerjakan nih, meleset 3 bulan ke depan nih. Sedangkan kan syarat tadi yang kita sama-sama sudah belajar, PKWT itu harus tertulis gitu, ya. Termasuk perpanjangannya tentunya dah. Kalau sekarang perpanjangannya nggak ditulis gitu, sedangkan yang lama sudah berakhir, itu kan artinya secara hukum itu tidak memenuhi ya yang batch kedua ini gitu. Artinya kan ya seharusnya sih secara hukum melihatnya sudah menjadi karyawan permanen gitu. Oke, gitu, Pak. Terima kasih Pak William. William, ada lagi pertanyaan lagi nih William. Ya. Ini dari Patricia Jessica. Jika seseorang telah bekerja selama 2,5 tahun di suatu perusahaan sebagai karyawan tetap, kemudian tiba-tiba dalam suatu keadaan di PHK, dan kemudian diberikan pilihan ingin melanjutkan pekerjaan dengan dipindah ke tempat kerjanya ke perusahaan lain atau tidak. Apakah si karyawan dapat menuntut perusahaan yang mem-PHK meminta pesangon? Ini kayaknya kalau menurut gue ini kayaknya karena akuisisi kali ya, atau merger kali ya. Iya, karena dikasih tawaran ya. Iya, betul. Ya, jadi intinya bisa, karena kan itu legal entity yang berbeda. Artinya kan begitu kita selesai dengan perusahaan yang legal entity A ini, mau dipindahkan ke legal entity B, itu sebenarnya ada 2 pilihan ya. Kalau dari sisi kita lawyering itu kita kasih advice itu ada 2 pilihan dari sisi perusahaan. Tapi kalau dari sisi kita jawaban yang paling simpel adalah kita bisa menuntut pesangon kita dari si perusahaan A. Cuma begitu kita ke perusahaan B, artinya kan itu udah dari nol lagi ya masa kerjanya ya. Dari nol, karena ini perusahaan yang baru gitu. Nah, saya bilang tadi ada 2 pilihan. Kalau dari sisi perusahaan bisa juga menawarkan seperti ini. Kalau kamu misalnya langsung pindah ke perusahaan B ya tanpa pesangon, masa kerja kamu dihitung dari yang perusahaan A gitu. Jadi meskipun dia pindah ke perusahaan B, masa kerjanya udah langsung 2,5 tahun gitu loh. Ngerti ya bedanya? Jadi begitu di perusahaan B nanti di tahun ketiga misalnya terjadi PHK, nah itu kan ngitungnya bukan setahun di perusahaan B, tapi sudah 3,5 tahun gitu. Itu bedanya. Jadi tergantung nih pilihan-pilihan yang dikasih opsi sama perusahaan apa. Tapi untuk menjawab simpel yang tadi, ya bisa menuntut pesangon dari si perusahaan A gitu. Artinya kalau pilihan pertama bisa di PHK dulu baru pindah, tapi tetap menerima tawaran tadi gitu kan ya. Terus atau pilihan kedua adalah ya pindah tanpa ada PHK, tanpa ada pesangon, tapi masa kerjanya di carry forward gitu ya. Yes, betul. Oke. Itu tentu tergantung dari sisi perusahaannya, apakah memang dia mau menawarkan seperti itu. Tapi nggak ada salahnya sih, misalnya kita kasih penawaran just in case dia memang, oh ya boleh deh gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah on job training masuknya di kategori apa, William? Gitu. Ya, on job training ya. Yudiani Heri. Tentunya karena training ya sifatnya kan tidak tetap ya gitu. Jadi ya PKWT lah seharusnya gitu. Nah cuma ini nih yang saya pikir menjadi simpang siuran di luar sana juga kan on job training ini. Kalau memang judulnya training ya sama-sama paham dan sama-sama tahu, dan mungkin kalau tidak ada terjadi penuntutan ya dianggap PKWT aja udah gitu. Cuma ya saya sarankan selalu kaitkan itu dengan proyek tertentu. Ya training itu kan selalu bisa dikaitkan dengan misalnya karena ini di sini lagi ada project due diligence, kalau misalnya kita lagi konteksnya law firm gitu ya, atau project-project yang lain yang bisa dikaitkan. Karena gini, sebenarnya kan boleh-boleh saja gitu ya, selama nanti ke depannya tidak terjadi tuntutan dari sisi pekerja gitu. Cuma ini advice saya untuk kebaikan dari sisi pemberi kerja lah perusahaan gitu. Jangan sampai nanti terekspos dari sisi PKWT yang berubah menjadi PKWTT gitu. Tapi sebenarnya kita sama-sama tahu lah bahwa kalau kita sudah sadar training sifatnya ya, gitu. Itu sementara artinya. Atau on the job training ini bisa nggak tuh masuk kategori magang? Karena kan aturan magang kan berbeda, bukan di bawah ketenagakerjaan tuh. Aturan magang kan beda sendiri.
Ya, justru itu. Bahkan kalau misalnya kita namain atau judulin magang, itu bahkan syaratnya lebih luar biasa lagi. Jadi bahkan kalau misalnya kita pelajari aturan magang ya, lah ini susah amat ya, berarti lo harus daftarin dulu, lo harus punya kualifikasi terdaftar di Departemen Tenaga Kerja sebagai perusahaan yang membuka magang dan lain sebagainya. Itu kan artinya magang yang kita tahu dan kenal bersama ini bukan magang yang itu berarti magang apa dong ya gitu. Jadi saya pikir ini bergulir di dunia persilatan luar sana yang akhirnya ya tahu sama tahu aja dan sama-sama menerima gitu loh. Yang namanya magang ya sementara karena kebutuhan juga ya gue nggak akan menuntut lah gitu. Bayangkan kalau misalnya kita magang terus kemudian kita tahu bahwa ini perusahaan yang bagus terus kita nuntut kemarin tuh saya seharusnya udah langsung tetap loh. Ya bisa dibayangkan sih hasil akhirnya ujungnya seperti apa gitu ya. Kan namanya hubungan kerja ini seperti orang pacaran juga ya. Kalau misalnya udah salah satu nggak enak, ngapain gue terusin nih gitu dong ya. betul banget. Oke, next question. Untuk pekerja outsourcing sudah bekerja lebih dari 5 tahun, artinya udah lewat tuh yang 212 mungkin ya, atau yang maksimum 5 tahun udah lewat. Apakah bisa dipermanenkan? Apakah pihak pengguna outsourcing atau perusahaan outsourcingnya itu sendiri yang mempermanenkan itu tadi? Nah, gini, kalau dulu ya, ini juga dengan ada UCK itu sebenarnya outsourcingnya dulu aturan lama itu kan sudah hapus, sudah hilang semuanya. Kalau dulu itu memang bisa tuh resikonya ada di si pengguna outsourcing ini, gitu kan? Artinya dia harus make sure bahwa yang dia outsource ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak bagian dari produksi perusahaan dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang itu tidak ada aturan itu, sudah hapus, sudah hilang gitu. Artinya apa? Artinya dari sisi pengguna outsourcing atau perusahaan outsourcing ini sudah tidak punya lagi kewajiban atau tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa ini ada kriteria yang dia dipenuhi loh sebagai karyawan outsourcing gitu. Jadi ini sepenuhnya tanggung jawab dari si perusahaan outsourcing. Di mana Mas yang bertanya ini bekerja langsung gitu kan. Misalnya dia perusahaan outsourcing B, ya dia memberikan jasa ke perusahaan A. Artinya si perusahaan A ini bekerja sama dengan perusahaan B, ya, di mana kita bekerja kemudian melayani di perusahaan A. Sekarang itu dengan ada undang-undang yang baru, ya berarti hubungan si Mas ini yang bertanya ini hanya dengan perusahaan si B aja. Si B ini hanya memastikan bahwa kalau misalnya itu dia PKWT, berarti harus memenuhi aturan-aturan PKWT gitu. Kalau dia PKWTT, ya harus memenuhi aturan-aturan PKWTT gitu. Jadi untuk menjawab itu tanggung jawab hukumnya ada di perusahaan B, di mana si Mas ini di-hire oleh perusahaan tadi ya, yang perusahaan outsourcing itu. Outsource, ya. Jadi kalau misalnya sudah lewat 5 tahun, ya kan syaratnya tadi ya maksimal 5 tahun. Jadi seharusnya sudah bisa permanen itu. Gitu. Iya. Ini pertanyaan banyak banget, tapi kita coba jawab aja. Okay. Karena waktunya juga tinggal 7 menit. Oke. Atau malah less. Mohon maaf untuk Pak William dan Pak Rofizal, waktunya sudah habis. Mungkin bisa langsung closing. Ya. Kita seharusnya 13.50. Pak. Wah, iya. Oke. Sorry banget tadi saya perkirakan sih bahannya harusnya bisa selesai, tapi ya udah. Terima kasih buat kehadiran semuanya teman-teman. Seperti janji saya tadi, pertanyaan-pertanyaan mungkin masih bisa diteruskan ke pihak panitia, nanti dilanjutkan lagi ke saya. Tolong dititip emailnya semua supaya nanti bisa saya bantu jawab lah sebisa saya gitu ya. Dan saya berharap dengan materi yang sudah disampaikan hari ini bisa menjadi bekal buat kita semua, baik dari sisi pemberi kerja ataupun pekerja, untuk memastikan bahwa apa yang kita buat, yang kita tanda tangani itu sesuai dengan hukum, begitu. Dan kita tahu hak-hak kita, kewajiban kita dari sisi hukum juga. Itu sih, saya berterima kasih untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, khususnya Bang Bule nih, terima kasih yang sudah membantu saya menjadi moderator yang luar biasa, dan tim IDLC tentunya ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih William sudah sharing-sharing ilmunya sama kita semua. Waktu sudah mau habis, maka kita juga berterima kasih kepada para panitianya dari IDLC dan juga teman-teman di Reuni. Semoga kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang berbeda dengan waktu yang lebih panjang. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Salam. Oke. Kita ada foto-foto atau enggak nih?
Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih kepada Pak William dan Kak Nofizal. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah meramaikan acara ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Thank you.